Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang hebat. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga, jaya. Halo Bapak Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Tentunya tetap sehat ya, dan semoga tetap semangat. Terutama bagi Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran PJOK. Perkenalkan, nama saya Solihin Wahyu Aryadi, peserta PKG PJOK Gelombang 2 kelas 21 tahun 2024. Saya adalah guru PJOK di SMP Negeri 13 Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin Bapak Ibu Guru, saya membuat dan menyampaikan materi dalam video ini sebagai tugas bukti karya PKG PJOK, di mana saya memilih kategori praktik baik sebagai tugas bukti karya saya. Dengan memilih salah satu tema pada modul 1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Dalam momen yang spesial ini, saya akan belajar dan semoga dapat memberikan inspirasi, wawasan, juga ide kreatif kepada Bapak Ibu Guru yang lain. Terutama Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran PJOK. Mari kita masuk ke materi mengenai pengembangan diri yang dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu Guru, terutama guru mata pelajaran PJOK. Kita akan bersama-sama belajar. Tapi sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita sepakati sapaan kita terlebih dahulu. Saya mohon izin, yang awalnya saya sapa dengan panggilan Bapak Ibu Guru, kita gunakan kakak agar lebih akrab dan santai. Pendahuluan. Tujuan luas: memfasilitasi pembelajaran PJOK dan mata pelajaran yang berafiliasi dengan berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian yang diharapkan: 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Modul 1.1 Refleksi untuk perubahan paradigma diri. Ringkasan alur pembelajaran. Pembelajaran 1. Mengenal refleksi. Why dan what, mengapa dan apa refleksi itu. Pembelajaran 2, framework dan model-model refleksi. Pembelajaran 1, mengenal refleksi. Tujuan refleksi: 1. Guru dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru. 2. Guru dapat mengasosiasikan
antara apa itu refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Why atau mengapa? Mengapa melakukan refleksi? 1. Sebagai pemikiran tentang apa yang sudah terjadi. 2. Apa yang membuat itu terjadi? 3. Bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Fokus kita adalah merefleksikan suatu yang berhubungan dengan sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktik untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktik pembelajaran yang kita lakukan. Ada beberapa alasan penting mengapa refleksi dilakukan. Pemahaman diri, pembelajaran dari pengalaman, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua adalah what atau apa. John Dewey dalam McGregor dan Catherwaite 2011 mengatakan bahwa refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktik pembelajaran yang kita lakukan. Dewey mengelompokkan guru berdasarkan tindakan yang diambil menjadi 2 bagian. Yang pertama, tindakan rutin, kemudian yang kedua adalah tindakan reflektif. Dalam glosarium modul 1.1, refleksi adalah sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Kemudian ada juga pengertian lain dari refleksi, yaitu proses merenung dan mengevaluasi pengalaman, tindakan, atau pemikiran kita. Lalu, bagaimana ibu dan bapak guru atau kakak-kakak selama ini menjalankan perannya sebagai guru, khususnya guru PJOK? Lalu, apakah lebih sering melakukan tindakan rutin atau tindakan reflektif? Kemudian, apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kakak-kakak lakukan lebih baik lagi agar bisa menjadi seorang guru PJOK yang reflektif? Kakak-kakak yang hebat sekalian, kita memasuki pembelajaran 2, di mana dalam pembelajaran 2 ini kita akan mempelajari modul 1.1b2, elaborasi isi yang berisi framework dan model-model refleksi. Apakah kakak-kakak tahu apa itu framework? Atau apa saja sih macam-macam model dari refleksi? Untuk lebih jelasnya, mari kita ketahui dulu tujuan dari pembelajaran 2. Tujuan dari pembelajaran 2 yaitu 1. Guru dapat merefleksikan kecenderungan orientasi nilai yang dianut selama ini. 2. Guru dapat menerapkan framework dalam menulis refleksi selama menjalankan tugasnya sehari-hari. Yang ketiga, guru dapat menerapkan beberapa model refleksi yang ada dan mempertahankan model refleksi yang lebih sesuai untuk dirinya saat mengajar atau setelah mengajar. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang framework, kita akan sedikit membahas tentang tujuan yang pertama, yaitu nilai orientasi guru PJOK, terutamanya sebagai refleksi pembelajaran.
Di dalam nilai orientasi terdapat 5 poin penting. Yang pertama, disciplinary mastery atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Kemudian nilai orientasi yang kedua yaitu learning process atau proses pembelajaran. Yuk kita lanjut materinya untuk bisa lebih memahami isi dari pembelajaran 2. Tujuan orientasi nilai yang ketiga adalah self-actualization atau aktualisasi diri. Nilai orientasi yang ketiga adalah ecological integration atau integrasi ekologi. Kemudian, nilai orientasi yang terakhir adalah social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, kakak-kakak sekalian, mari kita mulai memasuki pembahasan mengenai framework. Apa itu framework? Framework adalah kerangka kerja atau struktur dasar yang menyediakan fondasi dan panduan untuk mengembangkan suatu proyek atau sistem. Ada 2 framework yang paling banyak mempengaruhi model refleksi yang berkembang adalah framework Burton dan framework Gibbs. Grant, McKim, dan Murphy 2017. Framework Burton memiliki 3 tahap kakak-kakak, mulai dari what, so what, dan know what. Untuk diagramnya seperti pada gambar ya kakak-kakak. Penjelasan pada tahap what, yaitu peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Pada tahap kedua, yaitu tahap so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Pada tahap so what ini ada 2 cara kakak-kakak, yaitu analitis dan perenungan. Kemudian di tahap terakhir kakak-kakak, tahap know what, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Pada fokus framework Burton ini kakak-kakak ada pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi peserta didik daripada memberikan instruksi saja. Jadi, kita sebagai pengajar, terutama guru PJOK, harus lebih banyak memberikan fasilitas gerak kepada peserta didik sesuai dengan aset yang kita miliki daripada hanya memberikan instruksi-instruksi kepada peserta didik. Di sini Burton mengambil sudut pandang guru pada frameworknya yang akan memfasilitasi pembelajaran pada peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi akan dilakukan. Kakak-kakak sekalian, untuk yang kedua adalah framework Gibbs. Gibbs mengenalkan 6 tahap mulai dari description, feeling, evaluation, analysis, conclusion, dan action plan, atau apa yang terjadi, kemudian perasaan, apa perasaan yang ada atau yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian evaluasi, apa yang baik atau buruk yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, kemudian analisis, kemudian konklusi, kemudian rencana tindak lanjut. Kakak-kakak, untuk lebih jelasnya, mari kita bedah bersama dari ke-6 tahap framework Gibbs. Tahap pertama yaitu tahap deskriptif. Tahap ini adalah siklus dimulainya dengan pengalaman konkret. Prosesnya adalah
mengidentifikasi suatu peristiwa atau pengalaman yang dialami seseorang pada saat itu atau ketika peserta didik mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK. Kemudian tahap kedua adalah tahap perasaan, di mana pada tahap ini kita diminta untuk mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan peserta didik. Pada tahap ini hanya perlu untuk membuat daftar pertanyaan terkait perasaan saja ya kakak-kakak, bukan untuk dianalisis. Kemudian tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah tahap evaluasi kakak-kakak. Di sini kita diminta untuk mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman peserta didik saat mengikuti pelajaran PJOK. Jadi perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan oleh peserta didik dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada peserta didik. Karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk. Tahap keempat yaitu tahap analisis kakak-kakak. Tahap ini menjadi tahap kunci, di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada peserta didik dalam situasi tersebut juga menunjukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu menganalisa kejadian tersebut. Jadi, pada intinya peserta didik diminta untuk menganalisis kejadian pengalaman yang dirasakan atau yang mungkin terjadi pada peserta didik tersebut ketika mengikuti pelajaran, terutama mata pelajaran PJOK. Kita lanjut ya kakak-kakak di tahap kelima, yaitu tahap kesimpulan. Siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret. Prosesnya adalah mengidentifikasi suatu peristiwa atau pengalaman yang dialami seseorang saat itu atau ketika peserta didik mengalami suatu kejadian pada saat proses atau mengikuti pelajaran. Ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum dan kedua pada tingkatan individu, kemudian yang ketiga pada tingkatan kelompok. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan baik kepada peserta didik. Tahap terakhir kakak-kakak, pada tahap ke-6 ini kakak-kakak, yaitu tahap rencana tindak lanjut. Setelah belajar dari pengalaman yang terjadi dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan apabila terjadi situasi serupa yang muncul kembali. Apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau akan diperlakukan sama? Pada tahap ini, proses reflektif tidak akan lengkap tanpa adanya rencana tindak lanjut kakak-kakak. Nah, kakak-kakak sekalian, kita akan memasuki materi terakhir kita dan materi utama kita, yaitu macam-macam model refleksi. Di dalam materi ini ada beberapa model penulisan refleksi yang bisa kakak-kakak pergunakan ketika melakukan refleksi. Ada banyak sekali model-model refleksi sebagai alat yang akan membantu seseorang berpikir dan menuliskan refleksinya. Berikut adalah beberapa model yang bisa kakak-kakak gunakan. Bisa memperhatikan model refleksi yang digunakan oleh setiap penulis modul atau mungkin referensi dari teman sejawat yang berbeda. Silakan kakak-kakak dicoba, lalu akan menemukan model refleksi yang paling sesuai dengan kakak-kakak semua. Semua penjelasan dan template refleksi di bawah ini bisa dilihat dalam dokumen terpisah sebagai lampiran. Yang pertama, segitiga refleksi. Kemudian ada
adil. Kemudian yang ketiga, refleksi 6 topi. Yang keempat, 4C. Yang kelima, model cuaca. Kemudian yang keenam, 4F atau 4FP. Yang ketujuh, papan bercerita. Nah, kakak-kakak, materi kita sudah selesai. Untuk penjabaran dari ketujuh macam model refleksi, kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Demikian kakak-kakak semua, informasi dan materi yang dapat saya sampaikan kepada kakak-kakak. Semoga memberikan manfaat dan semoga dapat memberikan wawasan juga inspirasi kepada kakak-kakak semua. Ayo kakak-kakak, semangat untuk mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti diseminasi PKG PJOK. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami dapat berkembang dan memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih kakak-kakak. Sehat selalu ya. Luar biasa.